Jadi ingat ya, meteran ini akan kita gunakan untuk mengukur jarak antara speaker dengan telinga kita. Tweeter kanan, tweeter kiri, mid bass bawah sebelah kanan dan mid bass sebelah kiri. Semuanya harus benar-benar diukur. Kok nggak mau masuk sih? Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store. Ini adalah video bagian ketiga dari VPR 3.4. Kali ini kita mau menjelaskan kepada kalian bagaimana cara kalian menggunakan software dari si kecil-kecil cabai rawit ini. Prosesor sejuta umat ini banyak sekali mendapatkan respon dari yang melihat video-video kita sebelumnya mengenai 3.4 ini. Terutama pertanyaan dan permintaan untuk kita itu melakukan simulasi setting dari 3.4. Dan ini adalah video yang kalian tunggu-tunggu. Di sini kita akan melakukan simulasi untuk sistem normal 2. Kalau kalian mau tahu itu apa, sistem normal 2 sudah kita jelaskan pada video kita yang kedua. Ini linknya. Jadi, sistem normal 2 itu merupakan sistem two-way aktif plus subwoofer. Jadi kita lihat di sini sudah kami persiapkan kepada para umat audio sekalian bagaimana cara kalian menentukan parameter-parameter dari si 3.4. Tentunya di dalam video ini adalah cara yang paling gampang untuk mencari time delay. Kita tidak taruh di sini karena simulasinya ada nanti di dalam video dari software yang sudah kita persiapkan buat kalian semua. Sebelum kita masuk ke dalam bagian software, tentunya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk notifikasi supaya kalian tidak akan ketinggalan video-video berikutnya dari Poison Store. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian pertama. Di dalam software Pandora, setelah kalian buka, kalian akan melihat 4 buah tab di bagian bawah dari tampilan muka, di mana ada home, ada EQ, ada delay, dan ada gain. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama yuk. Bagian pertamanya adalah tentukan input channel. Ini bisa kalian temukan di bagian home dari software 3.4. Kita mulai sekarang. Sebelum kita mulai, kita sarankan kalian untuk mengecilkan main volume dan sub volume. Volumenya itu dibikin 0 semua, subnya minus 12, terus main volumenya itu jadi 0. Dan di bagian home ini, kita akan menentukan input. Kalau kita lihat inputnya Pandora 3.4 ini ada Bluetooth, aux, 4 channel sama 2 channel. Karena simulasinya kita akan menggunakan sistem two-way aktif. Di sini kita akan memilih high level input. High level inputnya di sini kita akan memilih 2 channel karena simulasi kita kali ini untuk menjelaskan software Pandora adalah kita menggunakan sistem normal 2 yang sudah kita jelaskan pada video kedua kemarin. Kita pilih 2 channel karena kita hanya menggunakan input front saja untuk menjalankan keempat built-in power dari Pandora 3.4. Setelah kita selesai menentukan channel input, kita berpindah nih ke bagian kedua. Di bagian itu adalah bagian yang gambarnya grafik, garis 3 di bagian bawah dari software 3.4. Di situ kita akan melakukan pemotongan, crossover, dan juga kalkulasi nilai median dari EQ. Ayo, ini apa? Ayo, buat kalian yang nggak suka matematika, silahkan ambil dulu kopi sama teh. Nah, sekarang kita mulai. Di tab kedua, bagian equalizer dan crossover, kita di sini menentukan titik frekuensi pemotongan dan juga EQ-nya, titik-titik EQ-nya. Di sini kita bisa pilih antara front, rear, dan sub. Jadi kita tentukan bagian depan dulu nih. Front dari output 3.4 yang sudah kita gunakan untuk tweeter. Motongnya di berapa? Di sini ada slope. Kita pilih slope-nya itu 18. Kemudian kita pilih frekuensinya itu, saya umumnya biasanya potong-potongnya di 4700. Dan selesai. Hanya high pass filternya aja.
Lalu kita menentukan posisi F. Di sini ada F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. Masukkan di yang F1, kita masukkan itu 4700 sesuai dengan potongan yang tertera di sini. 4700 nih. Kita masukkan di pojok. Kita masukkan di F1. Kemudian F7 tidak kita rubah, tetap di 1600. Nah, gimana cara kita ngisi F2-nya? F2-nya itu kita ngisinya gampang. Nah, untuk para umat audio sekalian, jangan lupa untuk bagian ketiga kalian butuh yang namanya kalkulator. Coba lihat di handphone itu fitur kalkulator tuh udah berapa lama nggak dipakai? Udah berbulan-bulan kan? Sekarang waktunya dipakai untuk hitung median dari EQ dari 3/4. Jadi di kalkulator kalian tinggal mengisi angka 4700 dan 16.000 tadi. 16.000 dikurangi dengan 4.700. Hasilnya adalah 11.300 yang kemudian akan dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 1.883. Jadi 4.700 tadi ditambahkan ke 4.700 ditambahkan ke 1.883. Kalian kedengeran kan suara saya ngetik-ketik di kalkulator nih? Ini saya menghitung untuk kalian para umat. Hasilnya adalah 6.583. Kemudian kolom F3 sama, kita tinggal menambahkan si 6.583 dengan 1.883. Hasilnya adalah 8.466. Begitu seterusnya untuk mengisi F4, F5, F6 sampai kalian itu menemukan rentang frekuensi median untuk parametrik yang akan kita gunakan di Twitter. Nah, demikianlah hasil perhitungan kita untuk titik equalizer dari Twitter. Sudah, kemudian kita lanjut untuk ke bagian rear. Di sini rear kita gunakan sebagai midbus. Midbusnya itu bagian high pass filternya kita tentukan di 65. Oke, kalau kita lihat di sini, kalau HP-nya ini masih close, dia itu tidak berfungsi crossovernya, jadi kita harus menentukan dia ada di 18 dB. Kemudian kita menentukan bagian dari low passnya. Karena Twitternya itu potongnya di 4.700, kita pilihnya di sini 3860. Dan terus kita lihat slope-nya di 18 dB juga. Oke, jadinya kita lihat di sini, kalian melihat antara front dan rear sudah terjadi pemotongan crossover untuk spesifik driver, di mana frontnya itu buat Twitter dan rearnya buat midbus. Kemudian kita akan menentukan F1 sampai F7 dari si midbus. Kalau kita lihat di sini, nilainya itu untuk bagian kanannya, untuk F7-nya itu udah 3860, 3860, dan F1-nya itu adalah 65. Dan oke, bagaimana cara kita menentukan F2, F3? Sama seperti sebelumnya, cuma di sini nilainya berbeda. Jadi 3860 dikurang dengan 65, hasilnya adalah 663 yang akan kita tambahkan untuk mengisi F2. Jadi 65 ditambah 633 jadi 698. Oke, begitu seterusnya untuk menentukan nilai F2, F3, F4, F5, dan F6. Karena kita F1 dan F7-nya sudah ada patokannya di bagian
high pass, bagian sini dan bagian sini. Nah ini sekarang saya akan melakukan perhitungan untuk menciptakan contekan buat kalian para umat audio sekalian. Nah ini adalah hasilnya untuk mic bass. Lalu kita masuk ke dalam settingan subwoofer. Oke, kita menggunakan VX 8.2A. Jadi kita akan menciptakan titik equalizer setengah oktav. Kita tentukan dulu F1 sampai F7 nya. Di sini kita masukkan nilainya 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Dan kenapa hanya segini? Karena sebetulnya kita itu hanya memotong subwoofer di paling maksimal di 65 buat aplikasi harian, atau enggak 45 buat aplikasi yang lebih advance. Jadi untuk mengenai ini ya, kalau ada pertanyaan silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau misalnya pertanyaannya terlalu jelimet, silahkan datang ke MGK karena ini sudah masuk ranah teknis. Di sini kita tentukan HP-nya. Untuk bagian HP itu ada di 6 dB. Frekuensinya di sini kita kasih di 25. Dan terus LP-nya di sini kita kasih di 50, oke. 50 atau 45, cuman di sini kita kasih aja 60 rata-rata harian. Kita kasih dan langsung kita tentukan di sini 18 dB untuk slope atasnya. Oke, jadi kita lihat bagian sub, bagian rear, terus bagian front sudah terjadi pemotongan untuk masing-masing driver. Ini high pass, ini band pass, ini low pass filter. Sudah ya semua, kita langsung lanjut ke bagian berikutnya. Nah jadi kalian udah lihat simulasinya gimana? Ini contekannya nih. Dari yang kalian sudah lihat tadi di handphone kayak gimana capture screen-nya. Nah ini nih yang kalian mesti pahami mengenai 3.4. 3.4 itu kan orang-orang bilang itu, waduh EQ-nya cuma 7 band parametrik. Ternyata kalau kita jumlahkan di sini, buat front untuk Twitter itu ada 7, buat rear ada 7, buat subwoofer ada 7 juga. Artinya dia itu parametriknya 21 band equalizer-nya. Wow dong. Wow. Lalu bagian berikutnya nih, simulasi dari time delay. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Oke, di situ kita bisa melihat pada tab itu ada pilihan delay. Kita bisa melakukan auto EQ, di mana kita itu akan memasukkan jarak dari masing-masing speaker menuju satu titik, yaitu kepala kita. Ini simulasinya. Sekarang kita masuk ke dalam tab 3, yaitu tab untuk mengatur delay. Ini yang umat sekalian tunggu-tunggu. Jadi di sini kita bisa menentukan nilai dari millisecond atau sentimeter. Kita di sini akan menggunakan perhitungan sentimeter saja. Kenapa? Karena tools yang kalian butuhkan untuk menentukan jarak TA itu sangat gampang, yaitu meteran. Jadi, umat-umat audio sekalian, meteran itu teman kalian untuk mencari time delay secara gampang menggunakan 3.4. Kalau kalian mau pakai yang di halaman satunya lagi, itu kalian mesti punya software namanya Yosko. Mesti beli softwarenya, harganya jutaan. Buat kita yang nyetingnya itu ya cuma iseng-iseng aja, saya sarankan menggunakan cara ini. Kalian rubah-rubah aja settingan, nggak apa-apa. Toh masih bisa di recall. Kan ada preset 1 sampai 6 di 3.4. Kalian tentukan jarak dari masing-masing speaker ke satu titik, yaitu titik kepala kalian. Di sini terdapat pilihan untuk menentukan angka delay dengan menggunakan millisecond atau sentimeter. Nah, kalau kalian mau menggunakan jendela ini,
dia itu harus dihitung dengan menggunakan software spesifik. Buat kalian para umat yang tidak punya softwarenya, kalian masuk ke dalam kolom auto calculate. Gampang, tinggal kalian ambil meteran, ukur jarak masing-masing speaker ke kepala kalian. Speaker kanan misalnya 60 cm, speaker sebelah kiri itu misalnya 1 meter, 100 meter. Kemudian speaker sebelah kanan bawah itu karena ini mid bass, sistem two-way aktif, ingat masukkan di 58 cm misalnya. Terus mid bass kiri itu ada di 96. Kira-kira seperti itu. Kita close. Sorry, kita masuk auto calculate lagi. Kita di sini masukkan, jangan lupa kalian itu masuk ke dalam pilihan untuk memilih jarak subwoofer. Subwoofer yang diletakkan di kolong bangku itu memiliki jarak 30 cm. Ini adalah simulasi, ingat, lebih dari itu mungkin bisa terjadi karena tinggi badan kita aja udah lebih dari 30 cm. Kita masukkan di sini calculate. Hasilnya adalah demikian. Kalian bisa lihat dia berubah secara otomatis. Ini sangat mudah sekali. Jadi kalian tinggal ambil meteran, hasilnya sudah langsung tertera di layar. Lalu kita akan masuk ke dalam tab terakhir. Tab keempat adalah level. Ini adalah channel gain. Jadi biasanya Twitter itu suaranya sedikit lebih kencang kalau kita main two-way aktif. Jadi pelankan Twitter kalian. Di sini kita akan melakukan pengecilan level sebanyak antara 4 sampai 6 dB. Itu tergantung dari selera masing-masing. Jadi seperti ini caranya. Kembali dulu ke bagian home. Kita di sini sudah mulai bisa mendengarkan suara. Kita masukkan musik, kita naikkan pelan-pelan sampai suara levelnya itu nyaman di telinga kita. Volume di head unit juga ditentukan biar pas. Kemudian kita masuk ke dalam channel gain. Subwoofer masih dalam kondisi belum menyala. Nah, di sini kita akan menentukan level tingkat kekerasan suara. Biasanya kalau sistem two-way aktif dengan menggunakan 3.4, suara Twitternya lebih kuat karena tenaganya yang ke Twitter itu 40 watt. Jadi kita di sini akan melakukan pengurangan desibel. Biasanya kita itu mengurangi 4 sampai 6 desibel. Kurangi Twitter sampai suara yang terdengar di telinga kalian itu seimbang. Sudah, baru kita kembali ke home, lalu kita naikkan pelan-pelan suara subwoofer sampai kita mendapatkan suara yang seimbang dan pas. Ingat, di sini kita adalah untuk mencari keseimbangan sama titik tengah. Kembali ke kolom delay, kalau kalian merasa suara kalian itu masih belum tengah, parameter ini masih bisa dirubah-rubah. Silakan para umat sekalian untuk merubah settingan di 3.4 karena di bagian home untuk dasarnya tentunya kita bisa taruh di kolom-kolom preset di mana kita bisa melakukan save. Kita di sini, kita cancel dulu, kita akan melakukan burn. Di sini kita bisa melakukan burn di mana kita akan melakukan penyimpanan data hasil settingan ke dalam 3.4. Di sini ada preset 3 yang belum di-save, kita akan tulis selesai, sudah di-save untuk basicnya. Nah, sekarang kalian tinggal rubah-rubah delay-nya. Kita tentukan nilainya supaya suaranya itu benar-benar lebih tengah atau lebih center. Lalu kita kembali ke home untuk save di save-an yang berikutnya. Nanti kita bisa bandingkan dengan antara save preset 3 dan preset 4 dan seterusnya. Jadi kalian bisa mengatur sendiri 3.4 kalian untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal. Nah, buat kalian yang mau kutak-atik, jangan takut, kan kita ada preset. Jadi jangan lupa kalian bisa save di preset asal jangan ditiban save preset dari settingan yang lama. Jadi kalian bisa melakukan perbandingan. Masih berlanjut setelah kita menentukan channel gain, keseimbangan volume Twitter, mid bass sama subwoofer, kita akan kembali ke equalizer. Tentunya kalian di sini akan bertanya,
ini titik equalizernya mana yang harus dirubah? Ini lebih kepada eksperimen kalian, karena karakter di setiap sistem itu berbeda-beda karena dimensi kendaraan, unit yang digunakan, dan juga banyak faktor lainnya di dalam kendaraan. Jadi ini sifatnya kalian bisa coba-coba sendiri, kalian bisa tentukan suara yang terbaik bagaimana. Jadi sekian aja sesi kita untuk menyeting 3.4. Mudah-mudahan ini bisa menjadi patokan, dan kami berharap supaya kalian itu mendapatkan hasil terbaik dengan 3.4. Jangan lupa silakan aja dilakukan eksperimen sendiri. Kalau kalian itu masih belum menemukan settingan, kalian bisa datang ke Poison Store di MGK. Nah, begitulah para umat audio sekalian, bagaimana cara kita menyeting 3.4. Nah, di sini kalau kalian itu mau melakukan settingan 3.4 sendiri, ya nggak apa-apa, mau dicoba-coba aja. Karena kita itu bisa merecall kembali posisi sevan sebelumnya. Jangan lupa, asal sevan yang pertama jangan didiban. Ingat. Lalu, kalau kalian itu merasa suaranya masih nggak enak dan kalian udah mentok kok masih tetap nggak bagus juga, kalian bisa datang ke MDK untuk minta saran dari kita. Nggak apa-apa, kita akan bantu kalian untuk mendapatkan suara yang lebih bagus. Silahkan datang aja langsung ke MGK Kemayoran, lantai 6, Blok E3, nomor 1. Kita selalu mau membantu para umat. Umat-umat yang datang dari ranah YouTube sudah banyak yang datang. Kita tunggu kedatangan kalian. Oke, sekian aja video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentunya, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen. Jangan lupa berikan kami subscribe, biar kami tambah semangat untuk menciptakan video-video pengetahuan mengenai prosesor dan produk-produk Venom lainnya di kemudian hari. Salam dari Poison Channel. Cut!